Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita kembali belajar melalui media online. Dan pada kali ini kalian siapkan buku tematik 6A 6A. Dan yang akan Pak Guru bahas kali ini yaitu pelajaran IPA. Kalian bisa buka di halaman 8 dengan halaman nanti soalnya halaman 24. Pertama yang akan Pak Guru jelaskan atau pada materi kali ini yaitu tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Perkembangbiakan makhluk hidup tentunya kan ada beberapa macam makhluk hidup dan salah satunya kita juga diantaranya adalah bagian dari makhluk hidup. Namun pada kali ini kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Pada tumbuhan berbiji Jadi ingatkan bahwa perkembangbiakan secara generatif terjadi pada tumbuhan berbiji. Apa contoh tumbuhan berbiji? Misalnya jambu, jambu juga banyaknya macamnya, jambu air, jambu biji. Alat perkembangbiakan tumbuhan berbiji adalah bunga. Apa hubungannya tadi jambu biji sama bunga? Jambu biji juga ada bunganya, Jambu air juga ada bunganya. Berdasarkan kelengkapan bagiannya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kita lihat ke layar atau ke gambar. Nah, di sini ada gambar bunga lengkap. Terdiri dari apa saja bunga lengkap? Ada tangkai bunga, Kemudian dasar bunga. Apalagi? Kelopak bunga, Kemudian mahkota bunga. Kemudian ada benang sari dan putih. Alat perkembangbiakan utama pada bagian bunga yaitu di benang sari dan putih. Kalau yang lainnya ini bagian-bagian yang menjadikan bunga ini sempurna ini seperti apa? Tadi ada kelopak bunga, kelopak bunga yang atau mahkota bunga, mahkota bunga dan kelopak bunga yang menjadikan bunga ini indah, Kemudian perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan diawali dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa pertemuan serbuk sari yang berasal dari kepala sari dengan putik. Jadi serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari kita mengetahui bahwa itu adalah alat perkembangbiakan bunga jantan. Dan kepala putih dan putik adalah alat perkembangbiakan bunga betina. Jadi penyerbukan ini terjadi antara serbuk sarinya bertemu dengan putik. Tadi sudah sebelumnya digambar sudah bagian-bagian dari putik dan benang sari. Kemudian penyerbukan ini dapat terjadi melalui beberapa cara, Penyerbukan yang pertama penyerbukan sendiri, Kemudian ada penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan penyerbukan tersebut. Kita lihat di gambar ini adalah penyerbukan apa? Kita lihat satu bunga dengan bunga sendiri, Yang gambar paling kiri, kiri apa kanan? Kiri, Itu penyerbukan sendiri.
bunganya di situ, penyerbukannya di situ juga. Jadi dalam satu bunga, ya, dalam satu bunga bertemu si benang sari dan putiknya. Kemudian penyerbukan yang kedua, penyerbukan tetangga, ya. Loh, kok ada bunga punya tetangga? Ya punya, ya. Misalkan lihat di gambar yang ke sebelahnya. Itu ada dua buah bunga dalam satu pohon, ya. Lihat kalian di gambarnya, ya. Satu tangkai, di sininya ada bunga dua. Nah, itu penyerbukannya tetangga, ya, disebutnya. Kemudian ada penyerbukan silang. Apa penyerbukan silang ini? Ya, ada dua buah tanaman dengan jenis yang sama, ya. Misalnya tanaman tanaman jambu dengan sebelahnya tanaman jambu juga. Nah, itu bisa terjadi penyerbukan antara tanaman yang satu dengan tanaman yang satunya lagi, ya. Itu disebut penyerbukan silang. Kemudian ada penyerbukan bastar. Apa penyerbukan bastar? Yaitu penyerbukan yang terjadi antara dua jenis pohon yang sama tapi variannya berbeda, ya. Misalnya terjadi perkawinan antara jambu biji yang putih dagingnya dengan yang merah dagingnya. Itu, ya, contoh secara sekilas dulu. Kita lanjutkan. Nah, ini bagian-bagian dari bunga, ya. Nah, ternyata bunga juga mempunyai sel sperma, ya. Sama seperti makhluk hidup, ya. Yang diantaranya itu tumbuhan dan manusia, ya. Nah, di sini ada bulu serbuk sari, ya. Ada serbuk sarinya. Kemudian tadi sudah dikatakan adanya macam-macam penyerbukan. Kemudian serbuk sari dapat jatuh ke kepala putik melalui beberapa perantara, ya. Yaitu perantara oleh angin, penyerbukan oleh air, ya, penyerbukan oleh hewan, dan penyerbukan oleh manusia. Penyerbukan oleh angin. Nah, lihat di gambar, ya. Ini bunga apa ini? Ini bunga Pak Guru pernah lihat tapi nggak tahu namanya, ya. Ya, mungkin kalian juga pernah lihat, ya. Ini kalau ditiup terbang, ya. Lihat tuh seperti di gambar. Ini bagian apa nih? Ya, itu bagian dari serbuk sarinya, ya. Ditiup terbang. Nah, kemudian dia hinggap di bunga yang lain, ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri bunga yang penyerbukan antara angin yaitu serbuk sari banyak, kecil dan ringan, bentuk tangkai sari panjang, bentuk mahkota kecil, bahkan ada yang tidak memiliki mahkota, ya. Kalau kalian pernah lihat bunga putri malu, ya, pohon putri malu, nah itu bunganya seperti itu, ya. Kemudian kepala putik terentang keluar dari bunga, ya. Penyerbukan oleh air. Pada saat air hujan dapat mengenai serbuk sari. Air hujan yang mengandung serbuk sari kemudian jatuh mengenai kepala putik. Itu, ya. Bisa kalian bayangkanlah, ya. Maka terjadilah penyerbukan. Penyerbukan oleh hewan, ya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bunga yang penyerbukan dengan perantara serangga, ya. Ciri-cirinya apa? Mahkota berukuran besar. Ya, ini untuk memikat serangga biar datang, kemudian menghasilkan nektar, ya, yaitu makanan untuk serangganya, kemudian mengeluarkan bau yang khas, ya, bau bunga, ya, bau bunga apa wangi bunga, ya, ya sama aja lah, bau harum, wangi harum, ya, untuk bunga. Nah, seperti contoh, lihat di gambar, ya, ada seekor apa itu? Seekor lebah, ya, seekor lebah mencelok di bunga. Mencelok apa hinggap? Ya, hinggap di bunga, ya. Kemudian
Penyerbukan oleh manusia. Contoh penyerbukan dengan bantuan manusia adalah panili, pohon panili ya. Nah, kalau panili mungkin ada yang tahu ada yang enggak ya pohonnya ya. Jarang kita nanam buah panili ya. Yang kita tahu adalah panilinya buat pewangi kue ya. Contoh yang lain yang Pak Guru tahu yaitu pohon kurma ya. Pohon kurma itu biar buahnya banyak suka dibantu oleh manusia, diambilnya benang sarinya, kemudian ya di apa ini? Misalnya benang sari diambil oleh manusia. Nah ini putiknya digini-gini, apa namanya digini-gini? Ya diaduin ya, dikawinin gitu ya, dibikin penyerbukan ya. Ya pernah mungkin ya pernah dengar ya dalam satu hadis tuh ada ya seorang sahabat yang menanyakan tentang bagaimana pohon kurma itu biar banyak ya. Nah, ternyata banyaknya itu dikawinkan ya, dibantu oleh manusia ya. Penyerbukan dan pembuahan pada akhirnya akan menghasilkan biji. Biji ada yang berkeping satu atau disebut monokotil, dan ada pula yang berkeping dua atau dikotil. Jika biji jatuh ke tanah yang subur maka akan tumbuh menjadi tumbuhan berkecambahan monokotil dan dikotil berbeda. Nah ini ya, ini pernah ya ke pelajaran sebelumnya berkecambahan biji jagung ya. Biji jagung itu monokotil karena berbiji tunggal ya. Nah ini berkecambahan biji kacang. Biji kacang itu dikotil. Dikotil itu berkeping dua. Nah itu tadi ya sekilas, mudah-mudahan yang sedikit tadi perkembangbiakan secara generatif ya, kalian bisa memahami, dan Pak Guru mohon lihat-lihat juga bukunya ya. Untuk selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Vegetatif di sini adalah tanpa melalui proses tadi ya, yaitu apa? Tanpa melalui proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik ya, dimana di situ serbuk sari adalah alat perkembangbiakan tumbuhan jantan dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan betina. Nah, untuk perkembangbiakan secara vegetatif ya, di sini tidak melibatkan atau tidak adanya penyerbukan ya. Nah, di sini lihat vegetatif ada dua ya, vegetatif alami ya. Vegetatif alami adalah merupakan perkembangbiakan tumbuhan tanpa melibatkan bantuan manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif alami antara lain dengan tunas, akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, dan geragi. Nah, lihat di gambar sebelahnya, itu gambar apa itu? Yang tahu ya ada apa? Ya itu adalah gambar cocor bebek ya, tumbuhan cocor bebek. Apa perkembangbiakannya? Yaitu melalui tunas. Nah, tunasnya yang mana? Ya, tunasnya yang numbuh di bagian daun. Nah, lihat di bagian daun yang besar itu di pinggirannya ada seperti daun-daun kecil ya. Nah, itu adalah bakal tumbuhan atau bakal tumbuhan baru ya. Tuh, lihat berkembang tanaman cocor bebek berkembang dengan tunas. Nah, ini apa ini? Ya, jahe berkembang biak dengan akar tinggal. Akar tinggalnya mana? Yang namanya akar tinggal adanya di bawah. Lihat ya, akarnya memanjang, kemudian di sebelahnya tumbuh tunas baru atau pohon baru ya. Nah, ini apa? Nah, ini semua kenal ya, ini bawang merah ya, karena jangan dulu bawang merah karena warnanya merah ya. Ya. Kemudian ada apa ini sebelahnya? Sebelahnya ada tanaman kentang ya, tuh. Bawang merah, kentang. Bawang merah dan kentang berkembang biak dengan umbi ya. Nah, ini apa ini? Stroberi. Stroberi berkembang biak dengan geragi. Kemudian di bawahnya ada tanaman paku ya. Tanaman paku berkembang biak dengan spora. Sporanya yang mana? Tuh yang di gambar sebelah kanan ya, di bagian belakang daunnya ada bintik-bintik
kuning ya, bilik-bilik kuning kecil. Nah, itu adalah spora ya. Spora ini juga alat perkembangbiakan tumbuhan pada tumbuhan paku ya. Nah, tadi perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang ada perkembangbiakan vegetatif buatan ya, dilakukan dengan bantuan manusia. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan antara lain sebagai berikut. 1. Mencangkok. Tuh, ada gambarnya ya. Kalian juga mungkin semuanya sudah tahu ya, mencangkok. Tuh. Bagaimana cara mencangkok? Ya, insya Allah nanti ya kalau ketemu kita praktekkan ya. Biasanya yang sudah kelas 6 ujian prakteknya IPA yaitu mencangkok. Tuh. Ini ada cara-caranya ya, tinggal kalian nanti lihat atau dibaca ya. Selanjutnya menyetek. Dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar, dan daun. Nah, ini tanaman apa ini? Ini adalah tanaman cemara. Cemara apa? Cemara kipas ya katanya gitu yang saya dengar. Yuk, apa tuh daunnya? Daunnya dipotek. Dipotek apa dipotong? Dipotek kemudian ditanam langsung ditanam. Oh, bisa nunggu? Ya bisa ya. Coba kalau ada nanti kalian praktekkan ya. Kemudian lihat di bawahnya. Wah, ini mah familiar banget ya. Nah, ini adalah pohon singkong ya. Tahulah kalian ya. Bagaimana cara nanam pohon singkong? Tuh, tinggal ditancepin aja gitu ya. Kemudian ada mengenten. Dilakukan dengan cara menggabungkan bagian bawah dan atas dari tanaman yang berbeda ya, sehingga menghasilkan tanaman baru. Tuh, kalau kalian ya, dilihat dengan seksama gambarnya, yaitu seperti disambung ya. Bagian bawah dari batang berbeda dengan atasnya ya. Berbeda, tapi untuk jenis tanaman yang sama ya, dipotong kemudian digabungkan dan diikat ya, sehingga nanti bisa menyatu ya, menghasilkan. Nah, ini tentu ada tujuan-tujuannya. Nah, nanti kita jelaskan ya di lain hari. Kenapa sih ada perkembangbiakan seperti ini? Nah, tentunya ada tujuannya ya. Katanya sih untuk menghasilkan varietas yang unggul ya. Buahnya manis, besar misalnya ya. Kemudian ini ya sama mengenten juga. Yaitu ya, di penjelasannya diperoleh tanam baru dengan sifat yang lebih baik ya. Apa sifat yang lebih baik bagi tumbuhan? Misalnya untuk buahnya lebih manis, lebih besar, lebih harum, lebih lezat gitu ya. Merunduk untuk selanjutnya ya, vegetatif buatan dilakukan dengan cara merundukkan bagian batang atau cabang tanaman kemudian menimbun dengan tanah sehingga tumbuh akar. Lihat gambarnya ya. Biasanya kalau kalian lihat dengan gambar akan lebih mudah untuk memahami ya daripada sekedar tulisan ya. Ini tanaman apa ini? Arbei ya. Ini tanaman arbei. Kemudian ada menempel. Dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bertunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lain. Nih, gambarnya begini ya. Kira-kira bisa nggak menyimak gambarnya? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Itu ada satu batang dilukai ya, dikelet gitu ya, kalau kata orang mana ya, dikelet. Kemudian ada tunas tanaman ya, tanaman yang ditempelkan ke situ ya, bagian tengahnya tuh ya, yang berwarna hijau ya, itu bakal tunas ya. Nah, kemungkinan ya untuk pembelajaran sampai sini dulu karena berhubung waktu yang sangat singkat. Ya, meskipun singkat, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan untuk oleh-olehnya Pak Guru kasih latihan ya. Apa latihannya? Nah, ini latihannya ya. Tinggal kalian baca ya. Kemudian kalau sudah dibaca, dijawab di buku tulis, kemudian nanti diserahkan atau difotokan dan dikirim ya.
melalui apa? Google Classroom. Demikian ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya. Mungkin kalau banyak tidak pahamnya ya Pak Guru maklumi karena waktunya yang sangat singkat. Dan insya Allah kalau nanti ada pembelajaran secara offline bisa kalian tanyakan ya. Dan insya Allah ya kalau Pak Guru paham bisa dijelaskan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.